Membahas taktik custom tiki-taka 4-3-3 yang sangat ofensif atau sangat menyerang. Taktik yang saya gunakan ini adalah taktik yang menggabungkan antara position football dengan pressing yang sangat agresif. Dan langsung aja kita akan langsung masuk ke dalam taktiknya. Ini ada highlight saat saya mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 8-1 di La Liga. Di sini menunjukkan bagaimana build play dari gameplay kita. Langsung diarahkan ke tengah, di crossing dan mencetak gol. Dan di sini pemain lawan terpaksa harus langsung mengumpan ke depan. Namun tidak ada ruang untuk lawan sehingga menciptakan sebuah counter yang berbuah skor untuk tim kita. Taktik ini memang sangat ofensif sehingga dengan mudah akan dapat mencetak gol. Meskipun dengan mudah mencetak gol, namun pertahanan kita cukup solid sehingga hanya akan kebobolan sedikit. Menangkan Spanish First Division, UEFA Champions League, UEFA Super Cup, Spanish Cup, dan juga Spanish Super Cup. Di sini Barcelona berhasil menjuarai La Liga dengan poin 106, goal difference-nya 116, dengan 0 kekalahan, 4 seri, dan 34 kemenangan. Bisa dilihat di sini, Barcelona mendapatkan poin terbanyak, most point per game dengan 279. Lalu dengan gol terbanyak 136 gol. Dan Viva shot against ini kayak arah tendangan yang ke arah gawang kita hanya 199. Dan kita berhasil melakukan tendangan sebanyak 763. Untuk possession kita 58%. Juga di sini Barcelona itu kebobolan sangat sedikit, hanya 20 saja kebobolan. Serta Barcelona mendapatkan 22 clean sheet. Ya, jadi di sini gol per game kita adalah 3.58. Non-penalty expected goal per 90 minutes adalah 3.04. Conceded per game adalah 0.53, di mana kita akan sangat kecil kemungkinan untuk kebobolan. Lalu expected goal against per game itu adalah 0.61, shot per game kita adalah 20.08, serta shot on target ratio kita 46%, lalu pass completion ratio kita adalah 86.97%. Taktiknya, di sini saya menggunakan dua ball playing defender. Ball playing defender kita di sini tujuannya itu untuk build up ya, dimana memulai serangan dari belakang dengan instruksinya tidak ada, kosong, karena jika saya memberikan instruksi yang lain itu saya rasa akan mengganggu pertahanan kita karena dua pemain di sini akan maju ke tengah. Lalu kita lanjut ke inverted wingback kita yang ada di attacking instruksinya. Di sini juga kosong, dimana karena instruksi ini menurut saya sudah sangat cukup dengan taktik ini, dimana dia tuh nanti bisa overlap ataupun underlap. Nah, dimana inverted wingback itu nanti posisinya bakalan ada di sini. Jadi dia tuh kayak bisa ngasih opsi tambahan di tengah sehingga cocok untuk possession. Ini sama, kosongan juga dengan attacking instruction. Ya tujuannya sama, supaya bisa mengisi di sini. Tujuannya tuh untuk opsi passing tambahan lah. Ya tujuannya seperti tadi bilang untuk overlap ataupun underlap. Lalu kita lanjut di kiper. Kipernya di sini itu sweeper kiper di support. Lalu untuk DLP di sini DM-nya tuh menggunakan DLP, di mana dengan instructionnya tackle harder. Dengan tujuan DLP ini adalah otak dari permainan kita yang mengatur tempo sama distribute bola. Lanjut ke CM sebelah kiri, di sini menggunakan box to box midfielder dengan instructionnya get further forward, move into channel. Nah, box to box ini tujuannya tuh untuk mengatur balance ya. Jadi dia itu sangat mensupport antara balance bagian untuk membantu penyerangan ataupun membantu defense. Jadi kita kasih support di sini. Lalu Mezzala. Di sini Mezzala itu sebagai penetrasi atau menciptakan peluang penting sehingga dia ini bisa memberikan banyak assist maupun menciptakan umpan-umpan penting. Makanya kita menggunakan Mezzala dengan attack instruction di sini. Lanjut ke atas, kita punya dua winger. Di sini wingernya sama-sama dengan instruksi cut inside the ball dan semuanya standar. Cut inside the ball, jadi intinya dia akan membawa masuk bola di sini lebih dalam. Nah, tujuannya itu supaya di sini pemain kita ini bisa overlap ke sini. Nah, di sini sama-sama menggunakan attacking di cut inside the ball.
dan yang lainnya dibiarkan seperti standar saja karena instruksi yang lain sudah cukup untuk membantu taktik kita. Lanjut ke atas, kita ada advance forward di attacking duties, di mana di sini tidak ada instruksi lain dan hanya move into channel saja. Jadi dia akan mungkin sedikit turun ke sini, di mana dia itu akan membuka ruang ya, sehingga pemain ini dapat mengisi masuk ke sini. Dan juga misalnya juga dapat membantu melakukan di situ. Dimana advance forward ini juga selain berguna itu untuk pressing sama untuk menciptakan gol, jadi dia tuh juga tujuannya itu untuk membuka ruang untuk winger dan Mesalah. In transition kita ada attacking width-nya itu kita fairly narrow, dimana fairly narrow itu cukup rapat atau bisa dibilang sedikit sempit ya. Lalu kita akan fokus play down to the left, fokus play down to the right, sama play out defense. Lalu passing directness-nya shorter dengan tempo yang sangat mentok yaitu higher, dengan low crosses di sini dan work ball into box sehingga nanti akan dibawa masuk ke dalam area kotak penalti. Lalu be more expressive sehingga pemain kita itu dapat lebih menunjukkan kreativitasnya. In transition kita menggunakan counter press, distribute quickly, distribute to center back, take short kick, di mana kita akan sangat counter press di sini. Jadi ini makanya saya bilang mirip dengan gegenpress, tapi dikombinasikan dengan position ball. Lalu saat out of possession, di sini kita menggunakan high press dengan defensive line-nya yaitu higher. Trigger pass-nya itu much more often, lalu prevent short goalkeeper distribution serta get stuck in.